Halo, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Monthly Market Outlook edisi bulan Mei. Perkenalkan, nama saya Mark Anthony, selaku moderator yang akan membantu jalannya sesi Market Outlook dari awal hingga akhir ya. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, memasuki bulan Mei ini kita sering menjumpai fenomena musiman yang cukup populer di kalangan pelaku pasar, yakni sell in May and go away. Nah, fenomena ini merujuk pada kecenderungan historis di mana pasar saham cenderung melemah antara Mei hingga Oktober ya. Namun, apakah strategi sell in May and go away ini masih relevan untuk digunakan di tahun 2025 ini? Kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait hal ini yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu Ibu Ike Widayawati selaku Head of Retail Research kita dan juga Pak Edi Wijaya selaku Senior Technical Analyst Sinarmas Sekuritas. Halo Bu Ike, selamat sore. Udah datang. Ini. Ya, halo selamat sore Mark. Ya, untuk pemaparan materinya apakah sudah siap Bu? Boleh, berarti ini langsung saya paparin aja ya. Saya izin slideshow ya, Oke, Mark ya. baik. Itu dan tempat dipersilakan ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Eh, kita harus tetap semangat ya. Ini di periode Mei kayaknya pun auranya udah mulai bagus, sudah mulai hijau-hijau. Dan kita lihat kalau misalnya secara historikal, ini nih ya. 2016 itu di bulan Mei, marketnya merah. 2018 ini ya, marketnya juga merah. 2019 juga marketnya merah, tapi ada in case di beberapa tahun-tahun tertentu ya. Di 2020 itu marketnya justru hijau. Kemudian di 2021 ini kita lihat historicalnya ya Bapak Ibu ya bahwa memang periode bulan Mei itu tuh 2023 itu kecenderungannya turun. Apalagi 2023 itu dia turunnya minus 4%. 2024 tahun lalu juga market kita di bulan Mei turun 3,64%. Nah, ini bulan Mei ya, sekarang di tanggal 22. Artinya sisa pekan ini tinggal sisa hari ini dan besok untuk perdagangan dan untuk pekannya tinggal sisa satu pekan ya, pekan depan. Jadi pekan depan itu adalah sisa periode bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya memang kita lihat periode bulan Mei ini dicatatkan dengan penurunan, tapi sekarang di 2025 ini justru sesuatu yang sangat menarik ya fenomenanya. 2025 kita per pekan ini ya Mei sampai dengan pekan ketiga di tanggal 22 ya. Ini kita lihat bahwa IHSG di periode bulan Mei justru mengalami kenaikan 5,9%, nyaris 6% ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya nih ya, teman-teman bisa cek juga mungkin bisa buka di Google, bisa search ya pergerakan untuk IHSG dan di sini kalau kita lihat secara monthly ternyata udah naik 9% ya. Apa sih yang terjadi ya? Teman-teman pasti penasaran. Ini bulan Mei ini kok nggak sell in May and go away? Ini kok justru orang-orang pada beli. Nah, nanti kita bakal lihat bagaimana, ada apa historisnya, dan kira-kira nanti di akhir bulan Mei, kemudian Juni, ya di penghujung akhir semester 1 ya, bagaimana kabarnya di semester 2. Nah, jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas selanjutnya tentunya di market outlook ya, di market outlook hari ini. Jadi masih ada waktu kalau misalnya mau ajak teman-teman yang lain untuk join ya. Jadi ini bridging awal aja di depan ajak teman-temannya yang lain.
Karena memang ini sekarang kalau kita lihat IHSG 7.177, memang kita lihat secara monthly sudah naik 9%. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini justru market kita masih di bawah. Ya, nanti sama Pak Edi bakal dibuka juga tuh pergerakan IHSG bahwa ternyata IHSG kita itu sempat di level tertingginya 7.800 ya Pak ya, 7.900 malah. Ya, kita lihat bareng-bareng. Level tertinggi, yang artinya IHSG sekarang di 7.100 itu bukan level tertingginya ya. Level tertinggi kita itu di 7.910. Oh, ini nih angkanya ya. Kita lihat secara yearly 7.910, yang artinya IHSG sekarang di level 7.177 ya, nyaris ke 7.200. Bahkan kalau kita lihat secara weekly ini sudah sentuh di 7.200 ya beberapa waktu. Yang ini mengindikasikan sebenarnya IHSG pun masih belum mahal ya. IHSG masih belum mahal, IHSG masih di bawah. Saham-saham banking pun bisa dikatakan mereka masih belum pulih ya. Harganya pun masih diskon. Kalau harganya masih diskon, ini masih ada kesempatan berarti untuk kita bisa dapat di harga yang murah. Jadi sell in May and go away justru dimanfaatkan sebagai momentum yang orang tunggu-tunggu kesempatan untuk beli ya. Tapi memang ada surprise ya. Sebelum kita lihat surprise-nya ini aku kayak lihatin sedikit terkait dengan psikologis pelaku pasar ya. Pokoknya teman-teman ingat kata kakek Warren Buffett ya. Semakin market crash, semakin market panik itu justru jadi kesempatan kita untuk bisa beli di harga murah. Jadi kalau misalnya nanti marketnya crash, turun 5%, 10%, itu justru wah ya, justru jadi kesempatan, tapi memang dengan catatan belinya memang saham yang sehat, yang fundamentalnya masih bagus kayak Big Bang, BRI, BCA. Pada saat mereka anjlok, rontok, itu kesempatan untuk kita bisa average ya. Atau misalnya yang belum punya justru jadi kesempatan untuk bisa tampung di bawah. Tapi memang yang harus hati-hati, yang kita nggak bisa tampung dan long term itu adalah saham basis komoditas. Nah, itu jangan jangan dicoba-coba ya. Kalau misalnya market anjlok, market crash, saham komoditas jangan dicoba-coba ya, karena komoditas mereka sangat volatile, tergantung sama harga komoditas globalnya. Jadi kalau misalnya nanti market ternyata crash, dampak dari US, China, misal ternyata masih berlanjut, yang harus di average pun nggak semua sektor ya, hanya sektor-sektor tertentu yang memang sahamnya tergolong defensif. Jadi kayak Big Bang dia masih oke ya. Cuman kalau komoditas jangan ya. Komoditas mereka cenderung volatile dan kita pun harus berhati-hati. Nah, inilah yang jadi salah satu surprise ya, yang jadi salah satu kejutan, yang jadi salah satu faktor ya bulan Mei nggak jadi net sale gitu ya. Ya bulan Mei nggak jadi nih belanja karena marketnya justru sudah recovery duluan ya. Jadi beberapa pekan ke belakang ini IHSG justru sudah mulai running, saham Big Bang pun sudah mulai naik. Salah satunya karena ada ini ya. Kita tahu bahwa China dan US ini awalnya mereka saling apa ya? Mereka beradu ya, beradu, saling serang tarif. Tapi beberapa waktu setelah mereka melakukan pertemuan di bulan April ya, di bulan Mei, sorry, di bulan Mei ini beberapa hari yang lalu lah ya, mereka ketemu yang awalnya panas ya, saling jotos-jotosan tarif. Ternyata pada saat ketemu langsung akur ya. Dari yang awalnya 145% tarif ke China, 125% barang dari US. Setelah mereka bertemu selama 2 hari di Swiss, ternyata jadi akur ya. Ternyata jadi akur. Tarif yang awalnya ratusan persen langsung derot, langsung turun tarifnya, yang mengindikasikan bahwa kedua negara ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk mulai berdamai ya. Dan tentu ini direspon oleh market yang kemudian rally ya. Pasar saham rally ya, pasar saham di Indonesia, di Asia, di US. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi Fear and Greed Index,
saat ini untuk market global. Kalau misalnya kita lihat acuannya untuk Dow Jones, S&P, Nasdaq, itu mereka sekarang sudah berada di area grid atau artinya market sekarang kondisinya sudah mulai optimis ya teman-teman. Market sekarang kondisinya sudah mulai optimis. Jadi buat yang kemarin market crash, yang kemarin IHSG turun 5%, 9%, justru takut untuk ambil, nyesel ya. Karena kondisi dari Fear and Greed Index, kalau kita lihat mereka sudah berada di area optimisme. Yang artinya market di beberapa kawasan itulah yang menjadi reason ya, yang menjadi alasan kenapa pasar saham di Indo, di Asia, di US itu mereka rally ya beberapa waktu ini. Jadi sell in May and go away-nya nggak jadi ya, justru orang melakukan net buy gitu ya. Ya itulah tadi ya bahwa memang perang tarif ini mereka selalu update, selalu ada hal yang baru. Dan kalau kita berbicara dengan kondisi pasar saham, kenapa kok sekarang pasar saham agak sulit diprediksi ya? Kayak bulan Mei secara rata-rata itu memang mengalami penurunan. Tapi bulan Mei di 2025 ini mereka justru abnormal ya. Kita lihat bahkan sudah mengalami kenaikan 9% kalau secara monthly, teman-teman. Nah, ini kan suatu fenomena yang mana pasar saham ini sekarang bergerak bukan karena faktor indikator ekonomi ya. Faktor indikator ekonominya justru nggak terlalu dilihat. Sekarang pasar saham justru bergerak karena faktor sentimen perang dagang. Nah, perang dagang ini negosiasi ya, key-nya, kuncinya. Kuncinya adalah di negosiasi. Negosiasi ini meliputi emosional. Emosionalnya siapa? Emosionalnya Presiden US dan dari sisi emosional dan juga politik dari China. Jadi kalau berbicara negosiasi, karena pasar saham sekarang bergerak naik turun ditentukan dari negosiasi US dan China, di mana negosiasi ini salah ngomong A jadi ngomong B aja itu market udah turun itu ya. Jadi memang bisa dikatakan untuk kondisi market saat ini memang agak sedikit sulit ya diprediksi. Tapi yang menjadi harapan kita adalah kondisi negosiasi perang dagang ini sekarang sudah menuju jalur yang baik ya, sudah menuju jalur yang benar begitu. Jadi istilah katanya ini mereka sudah sedikit lagi menemui titik terang lah seperti itu. Walaupun memang belum ya, memang masih belum. Posisi negosiasi masih berjalan dan ya kita tidak bisa mengatakan sesuatu hal pasti akan terjadi, pasti akan ini itu nggak bisa karena negosiasi ini cukup banyak benturan di sana, ya. Benturan kepentingan dari sisi politik, kepentingan dari masing-masing negara. Kalau sebelum perang dagang market itu ya relatif lebih enak kita prediksi ya, karena memprediksinya berdasarkan indikator ekonomi. Enak tuh, inflasi turun, oke, suku bunga berarti akan arahnya kemana, kemana itu kita lebih enak menganalisis. Cuman kalau sekarang ini faktornya emosional, kita harus bisa membaca mood ya, moodnya dari eh Presiden US gitu ya, Presiden China dari Donald Trump bagaimana. Jadi bulan Mei yang biasanya secara rata-rata mengalami penurunan, US China yang awalnya terlihat mereka sangat panas gitu ya, begitu ketemu 2 hari langsung damai ya, ini unpredictable. Yang artinya market pun langsung rally. Tapi tentu saja negosiasi ini belum berakhir ya. Teman-teman, negosiasi ini belum berakhir ya. Jadi masih uji coba juga ya beberapa puluh hari ke depan. Ini kita lihat bagaimana hasilnya nanti yang tentu saja ini bisa saja hasilnya di luar perkiraan lagi-lagi. Jadi memang market volatility-nya ini memang masih tetap ada. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sometimes pada saat nanti market ataupun IHSG kita misalnya nanti mengalami anjlok, itu jadi change ya, atau justru jadi kesempatan untuk kita kembali untuk dapat melakukan buy on weakness atau membeli di harga bawah dengan catatan yang dibeli saham-saham yang defensif atau saham-saham yang tergolong dari sisi fundamental mereka bagus, industrinya juga relatif oke. Yang penting fundamental ya, dari sisi laba bersihnya masih tumbuh itu nggak apa-apa.
Jadi kalau misalnya kayak saham yang berbasis komoditas, nah itu hindarin dulu karena rata-rata saham yang berbasis komoditas perusahaannya laba bersihnya sedang merosot. Jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman mau masuk ke komoditas itu hanya untuk swing trade ya. Kalau untuk average down atau misal untuk long term itu sebaiknya lebih ke saham defensif aja ya. Big Bang. Big Bang memang mereka pelan jalannya ya. Kita nggak bisa beli hari ini, besok langsung cuan puluhan persen, nggak bisa. Karena memang sahamnya pelan. Tapi untuk kita average down dan kita mainnya long term, itu kemungkinan besar ya, peluang untuk kita cuan itu lebih banyak dan juga memang lebih settle, sustain ya, lebih sustain mereka. Nah, ini juga beberapa poin-poin yang menunjukkan bahwa pasar saham kita gejolak yang terjadi itu memang betul-betul disebabkan ataupun dikarenakan adanya negosiasi tersebut. Jadi arah bagaimana nanti pasar saham kita bergerak itu ditentukan oleh dua negara ini memang antara US dan China. Tapi lagi-lagi yang ingin saya sampaikan, beberapa investor mereka sempat tanya, ini kan yang perang antara China ya dan juga US. Indonesia nanti baiknya mendukung yang mana? Itu banyak banget pertanyaan ya. Apakah Indonesia condong ke US atau condong ke China? Ya tentu secara politik ya harusnya sih di tengah-tengah ya nggak boleh condong sana condong sini. Cuman kalau misalnya kita lihat dari aktivitas perdagangan Indonesia itu lebih banyak ke China dan ini sudah pernah saya sampaikan di monthly market outlook di bulan sebelumnya. Sehingga kalau misalnya China lebih banyak mendapat keuntungan nanti pada saat negosiasi atau minimal keringanan lah ya yang enggak terlalu berat dan tidak terlalu merugikan sehingga ekonomi China masih ada space untuk mengalami pertumbuhan, ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Tentunya kalau Indonesia diuntungkan dari sisi ekonomi, pasar sahamnya pun akan recovery lebih bagus ya. Jadi portofolio kita juga bisa lebih cuan. Jadi kita lihat ya terus perkembangan untuk aktivitas negosiasi US dan China ya catatannya yang tadi ya. Kalau misalnya China mereka dapat sentimen yang cukup baik lah ya atau minimal mereka dapat eh, negosiasi yang baik itu akan menguntungkan kita secara tidak langsung dan pasar saham kita juga akan diuntungkan. Dan tentu ini menjadi poin kunci ya untuk tahun 2025 sebagai pintu awal politik sampai nantinya penentu juga arah bagaimana ekonomi nanti di 2026, 2027 ya. Kita bakal ngerasain ini karena 5 tahun ke depan ini ya. Teman-teman 2025 ini bukan cuma sekedar transisi politik di dalam negeri antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi di tahun 2025 ini juga transisi kebijakan policy secara global ya. Jadi pada saat nanti tarif ekspor impor ini disetujui, ini akan berlangsung sampai dengan akhir periode US dan China ya presiden di US ya tentu saja ya karena memang mereka lah yang pertama kali memberikan kontroversi ini terkait dengan tarif dan ini kita harus tetap pastikan karena arah rally bagaimana pasar saham nanti kita akan bergerak 2-3 tahun ke depan itu pintu awalnya di 2025 ya. Jadi kalau misalnya China dapat potensi atau peluang yang bagus atau minimal mereka nggak terlalu ditekan banget, masih ada peluang untuk mengalami pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa recovery dan bisa tumbuh baik seperti itu. Dan kalau misalnya ekonomi Indonesia baik ya tentu ini juga akan mempengaruhi ke pasar saham. Nah, ini juga sekalian kita update. Jadi bulan Mei ini cukup banyak gebrakan ya, gebrakan yang China dengan US yang mereka tiba-tiba rujuk ya. Ada juga gebrakan pada 6 Mei 2026 India tiba-tiba menyerang Pakistan. Ini dia kasih serangan rudal ya. Ini jadi perang kita ya kita update lah ya. Jadi bukan hanya perang
dagang, tapi perang militer juga ya. Kita harus tetap update bagaimana kondisi dunia kita saat ini ya. Perang Rusia-Ukraine masih belum selesai ya. Perang di kawasan Timur Tengah belum selesai. China, Hong Kong, sekarang India, Pakistan ya. Dan ini adalah beberapa konflik yang tentunya nanti secara tidak langsung pun akan mempengaruhi ke aktivitas perdagangan dan ekonomi ya, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, India ini adalah salah satu negara dengan konsumsi terbesar emas ya. Jadi mungkin agak ada pengaruh-pengaruhnya juga ya. Nah, ini juga sedikit update ya, Bapak Ibu. Kalau yang tadi kita terkait dengan faktor global, ini saya mungkin sedikit update ya, karena mengingat waktu mungkin ini saya agak cepat sedikit ya. Bahwa memang kondisi ekonomi kita ini juga ada challenge ya, yang ini memang harus dihadapi oleh pemerintah karena di tahun 2025 ini akan ada utang jatuh tempo ya, kebetulan ya, ada utang jatuh tempo kebetulan ini pemerintahan kita ya senilai 800 triliun ya, dan ini harus siap-siap, harus disiapin lah ya oleh pemerintah bagaimana fundingnya nanti. Dan tentu pembayaran hutang ini juga dibutuhkan dolar tentunya ya. Nanti mungkin akan membutuhkan dolar. Jadi kemungkinan juga di sini pemerintah kalau misalnya mau bayar hutang, hutangnya dalam dolar, kemungkinan mereka juga akan membeli dolar. Kalau misalnya beli dolar artinya rupiah beresiko, mungkin ini juga yang harus kita eh, timbang-timbang ya, perhatikan beberapa resiko, bukan cuma resiko transisi politik secara global, perang dagang ya dan lain-lain ya, China dan US, mereka ya yang harus kita perhatikan untuk kedepannya. Adanya resiko mungkin nilai tukar rupiah bisa mengalami pelemahan lagi. Karena terakhir nilai tukar rupiah kita sudah cantik ya, angkanya di marketnya kita. Tapi kalau koreksi, kembali lagi ini justru jadi kesempatan yang beberapa waktu lalu mungkin nggak sempet ambil barang ya, beli gitu misal. Nah, kalau misalnya nanti dengan adanya isu terkait hutang jatuh tempo ini, tentunya pemerintah mungkin akan membutuhkan dolar sehingga akan melakukan pembelian dolar yang akan menekan nilai rupiah nantinya ya, kemungkinan ya. Tentu ini juga akan menekan dari sisi pasar saham. Tentunya saham-saham banking mungkin akan ada koreksi lagi di sana, ya. Tapi ini sekali lagi ini kita akan lihat kembali bagaimana perkembangannya, ya. Kalau misalnya ternyata smooth, bagus, ya mungkin koreksi market nggak terlalu banyak ya, dikit-dikit aja koreksinya habis itu naik lagi. Ya ini nanti kita lihatlah ya bagaimana, karena ini tergantung bagaimana kemampuan dari pemerintah untuk melakukan pembayaran. Nah, ini update kemarin Bank Indonesia menurunkan suku bunga 25 basis poin mengekor dari Bank Sentral China. Mereka sudah menurunkan juga untuk suku bunga pinjaman kreditnya 25 basis poin. Jadi ini sentimennya bagus karena Bank Indonesia turunin suku bunga. Ini tentunya menjadi stimulus untuk sektor perbankan dan dunia usaha. Ya, baik ini baik. Sentimennya bagus ya. Untuk The Fed kayaknya kemungkinan masih belum ada tanda-tanda untuk penurunan suku bunga ya. Tapi ya semoga ada penurunan nanti ke depannya ya di tahun ini. Entah satu kali ya, mungkin ya kita berharap lah ya. Nah, ini untuk komoditas emas. Nah, ini komoditas emas juga ini kayak game changer ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya perang dagangnya sudah mulai mereda, harga emasnya juga sudah mulai mereda ya. Kenaikannya juga sudah mulai melandai ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin beli emas logam mulia atau apa, berasa kan ya, harga emas sudah mulai mengalami penurunan lagi yang dari awalnya 2 juta per gram kan sekarang udah mulai turun lagi ya. Nah, salah satunya karena ada pertemuan US dan China, kedua negara tersebut sudah mulai berdamai ya. Jadi
harga emas juga sudah mulai turun, di mana kalau secara globalnya di kisaran 3.200 per troy ounce. Kalau secara gramnya udah turun ya, kayaknya 1.800.000-an ya, atau 1.900.000 ya kisaran itu. Dari titik tertinggi di 2 juta ya. Kalau untuk minyak mentah, nah ini kasihan nih ya. Minyak mentah tentu emiten-emiten terkaitnya ya kayak Medco, Elsa, Akra yang memang untuk trading oke lah ya, untuk trading boleh lah untuk saham-saham ini. Cuman kalau untuk beli long term mungkin harus dilihat-lihat lagi. Karena dari sisi komoditas, harga minyak mentahnya ibarat orang jatuh dan tertimpa tangga ya. Kenapa? Karena aktivitas perang dagang ini kan tentu mempengaruhi ke manufaktur ya, indeks manufaktur tentu turun. Kemudian juga ada mobil listrik ya, mobil listrik itu kan nge-switch ya, orang yang awalnya ngisi pakai minyak kan jadinya ngisi pakai listrik, tinggal colok gitu kan. Jadi nggak perlu ngisi BBM lagi. Tentu ini menjadi substitusi juga kan, artinya pasarnya dari awalnya mereka beli minyak mentah kan berubah jadi cuma colok listrik gitu kan. Jadi artinya permintaannya sudah turun. Ini dari OPEC-nya malah sepakat menambah produksi. Jadi teori supply demand yang nggak ketemu. Demand-nya turun kan harusnya supply-nya dikurangi untuk menjaga stabilitas harga gitu kan. Ini udah demand-nya turun, supply-nya dinaikin, nggak ketemu harganya ya. Jadi harga makin kebanting ke bawah. Jadi untuk jangka panjang masih belum oke, tapi kalau untuk trading boleh lah ya. Untuk trading boleh, tapi dengan catatan tetap perhatikan dari sisi teknikalnya ya. Swing, support, resistnya di apa namanya? Disiplin. Kalau untuk komoditas nikel, Indonesia ini menjadi pemain utama ya, industri global. Jadi selain CPO, pemain utama Indonesia ini nikel ya. Tapi sayangnya memang nikel sekarang kondisinya masih oversupply, pasokannya masih tinggi banget dan permintaannya juga masih rendah. Mirip-mirip kayak nasibnya minyak mentah lah ya. Ini permintaannya belum terlalu tinggi, masih rendah ya. Dan surplus juga pasokannya ya. Kalau permintaannya yang tinggi mah nggak apa-apa, tapi ini yang tinggi justru pasokan. Jadi untuk emiten ini jangka menengah panjang mungkin belum oke, tapi kalau untuk swing teknikal boleh ya, karena beberapa hari kemarin ya, kayaknya hari Senin itu saham-saham berbasis nikel pada terbang tuh ya, Medco, DKFT, Info itu naik ya. MDKA itu juga berbasis nikel ya, teman-teman ya. Dari kontribusi revenue-nya dia juga cukup banyak. Nah, terus ini harga komoditas batu bara, eh, batu bara anjlok banget ya, anjlok parah sih dia, turun banyak. Tapi ya kan memang rata-rata dia batu bara kan memang di seratusan ya. Ini kan sempat naik yang waktu perang Rusia Ukraine kan, makanya batu baranya naik, jadi ini sempat turun lagi. Tapi baru-baru ini ada sentimen positif nih ya, sentimen positif China sama Mongolia mereka membangun kekuatan baru ya. Mereka buat apa namanya jalur lintas kereta api nih. Jadi nanti pada saat pengiriman batu bara China Mongolia itu jadi lebih lancar dan bisa meningkatkan dari sisi permintaan jangka panjang. Jadi 3 hari berturut-turut nih ya, kemarin itu udah mulai naik sih harga batu bara. Ini movers untuk saham selama bulan April dan kita lihat juga saham-sahamnya udah dari saham-saham big caps ya kayak Telkom, BCA, BMRI, BBNI, BRI juga ya. Ini beberapa dari saham sektoral ya secara weekly dan year to date saham energi sudah mulai naik ya saham-sahamnya basic material. Sektor teknologi secara year to date juga naik cukup tinggi ya kayak Goto dan rekan-rekannya. Ini juga untuk beberapa foreign transaksi ya. Kalau kita lihat secara year to date, 6 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, dan 1 bulan. Nah, ini kita lihat nih bahwa year to date 6 bulan, 3 bulan, ini arus jual pelaku pasar deras ya. Tapi 1 bulan ke belakang sudah hijau ya. Artinya net foreign-nya sudah net foreign buy, di mana untuk pembeliannya terjadi di saham-saham banking kayak BCA, BRI, BMRI, dan BRI. Jadi sudah oke ya. Dividen saham juga ini harus diperhatikan. Nah, ini juga tips buat teman-teman.
Tentu bagi dividen hal yang kita tunggu-tunggu lah ya. Tapi harus hati-hati sama ex-debt ya. Ex-debt ini kayak pedang bermata dua ini. Kalau kita nggak hati-hati bisa kena tebas ya. Jadi untuk yang mau dapat dividen harap diperhatikan ya. Kalau misalnya saham trennya turun, kena ex-debt, wah itu bisa turun makin dalam ya. Jadi ibarat kata kita dapat dividen yield 5%, nanti pada saat ex-date itu bisa turun sampai 10-15%. Itu justru kita rugi, ya nggak worth it gitu. Jadi harus diperhatikan hati-hati dengan dividen trap. Sekali lagi, dividen ini adalah hal yang membahagiakan, tapi kalau misalnya kita salah strategi, ini justru membuat boncos ya. Jadi harus hati-hati ya. Strateginya harus benar-benar diperhatikan. Dividen ini memang hal yang membahagiakan, tapi kalau salah strategi jadi eh, mengerikan ya. Ini juga ada beberapa yang akan buyback. Kurang lebih mungkin itu aku kembalikan ke Mark ya untuk bisa diarahkan kembali dari ulasan teknikalnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ike atas pemaparan materinya. Semoga dari strategi yang disampaikan oleh Bu Ike bisa bermanfaat juga nih bagi Bapak dan Ibu yang sekarang sedang trading ataupun investing ya. Sekarang kita akan membahas dari sudut pandang teknikal. Ini akan dibahas oleh Pak Edi Wijaya selaku senior teknikalista. Eh, Pak Edi, apakah sudah siap untuk materinya? Sudah, Wan. Zaman. Oke, waktu dan tempat dipersilakan ya. Terima kasih. Oke, saya coba saya scan dulu ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya memberikan 5 saham ya, mungkin yang cukup menarik secara teknikal ya, yang bisa diperhatikan juga. Yang pertamanya itu kita ada saham PTRO ya. PTRO ini kalau kita lihat secara trennya juga sebenarnya masih dalam dalam tren bullish ya untuk PTRO. Jadi dan hari ini pun PTRO tadi running kalau nggak salah sebentar ya. Petro itu running hari ini di harga 3.100 ya untuk Petro ya. Petro hari ini running di 3.100 ya dan masih kalau kita lihat dari trennya memang masih dalam tren bullish ya. Jadi untuk Petro kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di 2990 sampai di 3130 dengan TP pertamanya di 3.300 dan TP 2-nya di 3.450 ya. Namun batasi resiko juga bila PTRO ini bergerak melemah di bawah support di 2850 ya. Kita stop loss di 2850. Oke, selanjutnya kita cukup melihat ada saham WiFi yang cukup menarik juga ya. Saham WiFi kita masih bisa coba spek buy ya untuk WiFi. WiFi kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bullish juga ya. Dan hari ini running juga WiFi masih di posisi 2020 ya, masih bertahan di atas supportnya ya. Dan masih berpotensi untuk menguji resisten di 2080 ya. Namun untuk strateginya, untuk WiFi kita masih bisa coba untuk entry price di 1950 sampai 2030 ya untuk WiFi. Dengan TP terdekatnya ada di 2150 dan TP 2-nya di 2240 ya. Namun hendaknya batasi risiko juga bila WiFi ini bergerak melemah di support di 1860 ya dengan batas stop loss-nya. Berikutnya kita melihat saham Antam juga cukup menarik ya. Terus saham Antam, Antam kalau kita lihat secara trennya juga masih dalam tren bullish ya. Untuk Antam dan hari ini pun Antam running di 2960 ya. Masih berhasil breakout juga di atas resisten di 2940 ya. Karena trennya masih tren bullish, jadi kita untuk Antam masih bisa spek buy. Untuk entry price-nya bisa coba di 2860 sampai di 2950 ya dengan TP terdekatnya di 3080, TP 2-nya di 3170 ya. Namun hendaknya batas risiko juga bila Antam ini bergerak di 2720 ya. Kita batas stop loss-nya di 2720 ya untuk Antam. Selanjutnya kita cukup melihat juga saham di SSA cukup menarik ya. Di SSA karena di SSA juga trennya masih dalam tren bullish ya.
di SSA, dan hari ini pun running di harga 52.300 ya untuk di SSA. Berhasil breakout juga di atas resisten ya, yang mana resistennya itu untuk di SSA dan di 52.125, dan masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan ya dengan resistennya di 53.200 ya terdekat. Dengan strategi untuk di SSA kita masih bisa coba entry price di 50.650 sampai di 52.700 ya. Dengan TP-nya di 55.375 dan TP2-nya di 58.000 ya. Namun hendaknya batas risiko juga bila di SSA bergerak melemah di 49.100 ya. Kita batas stop loss-nya di 49.100 untuk di SSA. Selanjutnya kita ada saham INDF ya. Kita lihat secara teknikal saham INDF juga cukup menarik ya. INDF, INDF hari ini mungkin runningnya masih di 7925 ya. Dan kita lihat secara tren teknikalnya juga masih dalam tren bullish ya untuk INDF. Jadi untuk INDF kita strateginya masih bisa spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di 7875 sampai 8025 ya. Dengan TP terdekatnya di 8300 dan TP2-nya di 8500 ya. Namun hendaknya batasi risiko juga untuk stop loss-nya untuk INDF di 7550 ya. Mungkin itu Mak 5 saham yang saya rasa cukup menarik ya secara teknikal yang bisa diperhatikan. Oke, Mak. Oke, baik, terima kasih ya Pak atas pemaparan materinya dari sudut pandang teknikal. Eh, Bapak dan Ibu, saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A dan di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan ya untuk Bu Ike dan Pak Edi. Mungkin saya akan bacakan yang pertama dulu ya. Eh, untuk yang pertama ini dari Via. Sektor apa yang sekiranya masih bisa di hold long term, yang saat ini harganya belum banyak naik? Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Ike ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mark. Terima kasih juga buat Bu Via atas pertanyaannya. Kalau sekarang ini kayaknya hampir mayoritas saham-saham itu harganya masih di bawah ya Bu. Jadi kayak Big Bang pun walaupun mereka mengalami pemulihan harga ya di periode bulan Mei ini, tapi sejatinya mereka masih di bawah harganya. Kecuali BCA ya. BCA itu dia sudah bullish, harganya sudah tinggi. Saham BRIS juga itu harganya sudah naik ya, sudah cukup tinggi. Yang harganya masih cenderung di bawah itu BMRI, BBRI ya, itu masih di bawah. Jadi kalau misalnya memang mau ambil harganya di bawah, BRI sama BMRI mungkin bisa dipertimbangkan ya. Dan sebenarnya pun kalau kita lihat secara chartnya ya, ini saya izin share screen ya Mark ya. Kita lihat dari sisi pergerakan tren harganya, kita lihat ya. Sebenarnya harga BBR itu pun dia belum yang terlalu tinggi-tinggi banget ya. Mandiri itu dia dalam 5 tahun ke belakang, jadi kita lihat harganya secara 5 tahun, itu harga sahamnya naik itu udah 40-an% ya. Sedangkan BRI itu dalam 5 tahun ke belakang ya, ini kita lihat secara historinya itu belum ya. BBRI return 5 tahunnya itu baru 1,63%. Jadi kalau orang pegang saham BRI selama 5 tahun itu sahamnya baru naik 1,63%. Saham BMRI bagi orang yang pegang sahamnya selama 5 tahun itu harga sahamnya sudah naik 39%. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini ya, walaupun posisinya saham BMRI dianya terlihat ya di tahun 2025 ini kayaknya naiknya pelan, tapi sebenarnya dia udah tinggi ya. Jadi kalau misalnya mau ambil kembali lagi preferensinya di antara 4 bank yang relatif masih murah itu BBRI sama BMRI. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pilih lagi yang lebih murah lagi ya, di breakdown lagi lebih dalam, itu justru BRI ya. Nih,
Kalau misalnya kita lihat per September 2024 ya, ini BMRI, kemudian ini BBRI, nih ya. Ini kayaknya dia udah naik lumayan tinggi ya. Mereka sama-sama murah, tapi kalau misalnya dipilih lagi yang lebih murah itu BBRI ya. Jadi dua saham ini bisa pilihan untuk di hold jangka panjang. Kalau untuk komoditas saya nggak saranin untuk di hold jangka panjang. Cuman kalau untuk trading ya mingguan itu oke banget ya. Mingguan atau bulanan untuk komoditas oke lah. Kayak Antam kan kemarin dalam 1 bulan dia naiknya udah tinggi banget tuh. Jadi kalau untuk komoditas dipegang, untuk swing trade itu boleh. Ya kayak Antam ini kan dia udah tuh udah 94% ya dipegang kayaknya dia ini ya 1 bulan ya 1 bulanan. Kalau untuk saham-saham basis komoditas lebih condong swing trade ya. Kalau untuk eh, di apa namanya invest jangka panjang ya yang tadi. Kemudian selain perbankan BBRI sama BMRI, mungkin ini juga bisa jadi salah satu opsi saham INDF ya. INDF dia trennya bagus dan secara fundamentalnya juga dia sehat. Ya, fundamentalnya INDF ini oke. Boleh INDF atau dari anak usaha bisnisnya dari ICBP. ICBP juga boleh ya. Nih, karena memang bisnisnya masih bagus banget dianya. Bahkan kalau masih dari sisi saham ya, dari sisi saham ICBP dia yang masih di bawah. Tapi memang ini masih harus bersabar ya, karena trennya ICBP masih belum bagus ya. Jadi justru ini kita bisa manfaatkan untuk beli di harga bawah sini ya, harapannya ya, di bawah sini atau bisa tunggu juga di sini. Ya, ya paling itu. Saya kembaliin ke Mark. Silakan Mark. Oke, baik, terima kasih Bu. Lalu berikutnya ini ada pertanyaan anonim nih Bu dari ya Anonymous Attendee. Pertanyaannya ini adalah berkaitan sama IHSG. IHSG hijau pada bulan Mei, apakah pertanda baik untuk kedepannya atau hanya hijau sementara? Bagaimana pendapat dari Ibu? Nah, itu tadi kan ada beberapa ya yang saya tampilkan secara teknikalnya. Mungkin ini kita bahas teknikal yang lebih deep mungkin ya, dibantu sama Pak Edi mungkin. Sambil Pak Edi mungkin siapin Pak untuk teknikal IHSG-nya secara tren, apa namanya, weekly, daily-nya Pak ya. Jadi yang lebih dalam lagi sama Pak Edi mungkin bisa dibahas dari sisi teknikal. Nanti mungkin saya tambahin dari sisi newsnya ya, karena memang sekarang marketnya kita itu benar-benar ya, benar-benar tergantung dengan negosiasi yang terjadi di Kelihatan. US dan China. Nah, ini sudah terlihat Bapak. Silakan Pak Edi. Oke, kalau kita lihat secara tren, memang ISG ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya, masih menguji untuk menuju tren bullish, tapi masih belum ya. Mungkin bisa dikatakan kenaikannya mungkin hanya sementara ya kenaikannya ini. Apalagi kalau eh, ISG kita itu gagal bertahan di atas resistensi ini ya di 7312. Kalau belum berhasil break di atas 7312, itu masih berpeluang untuk melemah kembali ya, kayak gitu ya. Jadi ISG ini memang kalau strateginya memang masih belum confirm ya, masih belum confirm untuk tren bullishnya. Jadi kenaikannya ini mungkin hanya boleh dikatakan bersifat sementara aja gitu ya. Karena trennya ini masih akan mencoba di resisten 7312 ya. Kalau bisa bertahan di atas 7312 itu sepertinya akan terjadi pembalikan arah ya. Jadi yang mana sekarang ini ISG masih dalam tren bearish, masih masa transisi. Kalau apalagi kalau bisa bertahan di atas 7312 itu ya, kemungkinan akan terjadi pembalikan arah dan ISG kita akan terus bullish gitu ya. Tapi kalau belum mampu bertahan di 7312, sepertinya masih terbuka peluang untuk ISG akan melemah kembali. Seperti itu mungkin gambarannya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, jadi teman-teman 7.300 lah itu jadi level psikologis ya. Jadi kalau misalnya diketok tuh sama IHSG di level 7.300 ternyata dia nggak kuat ya. Karena kalau kita lihat dari
Indikator stokastiknya udah mulai ini ya Pak ya, udah di atas ya Pak ya. Jadi memang beberapa hal juga ini harus kita pertimbangkan. Kalau dari sisi teknikal sih ini dia masih masa transisi ya teman-teman. Ya namanya masa transisi tentu masih ada resiko ya, masih ada resiko dianya eh, berbalik turun lagi ya. Ini kan dia sudah naiknya, ada resiko dia buat turun lagi. Dan kuncinya itu di level psikologis 7.300. Dan juga kita harus lihat bahwa negosiasi US China ini kembali lagi ini memang belum bisa ditebak ya arahnya bagaimana, itu agak sulit karena kalau indikator ekonomi itu kita bisa tebak ya, kita bisa prediksi. Ini inflasinya naik turun karena adanya tingkat pengangguran dan lain-lain, indikasi dan indikator-indikatornya itu bisa kita baca. Cuman kalau negosiasi ini memang agak sulit ya, dan kita lihat nanti ya di beberapa waktu ke depan, kalau misalnya ternyata negosiasi antara China dan US ini masih bisa berlanjut dengan baik, IHSG bisa rally ya. Kayak yang tadi disampaikan sama Pak Edi, IHSG bisa rally. Tapi negosiasi ini namanya negosiasi, tidak ada yang pasti ya. Dan nggak mungkin juga sekali negosiasi, ini kan baru pertama kali pertemuannya. Pertama kali pertemuan membaik, nah kita nggak tahu nanti bagaimana dampaknya lagi kita masih belum tahu. Sehingga resiko adanya penurunan itu masih tetap ada ya. Walaupun sekarang market kita sudah oke, sudah hijau, tapi resiko penurunan ataupun koreksi karena ada beberapa faktor negosiasi yang memang belum fix, ini resiko penurunannya masih tetap ada, ya, seperti itu. Ya, kembali ke Mark. Terima kasih, Mark. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Lalu yang berikutnya, ini ada pertanyaan terkait saham banking. Dari oh ini anonimus juga ya. Kenapa yang bagus itu hanya BBCA dan BRIS ya, sedangkan BBRI, BMRI dan BBNI menguat cenderung terbatas. Bagaimana pendapat dari Bu Ike dan Pak Edi? Terima kasih. Oke. Ya, paling ini Pak Edi sembari siapin untuk dari sisi teknikal, karena sebenarnya faktor fundamental dan teknikal itu nggak mungkin bisa dipisahin ya teman-teman. Kenapa yang bagus hanya BCA dan BRIS? Itu tentu dari sisi fundamentalnya ya kita tahu ya BCA dari sisi kredit NPL-nya dia yang lebih sehat begitu ya. Dan BRIS kan dia ada yang bullion bank ya, bank emas dan lainnya begitu. Jadi sentimen ataupun penggeraknya dia lebih lebih kuat ya. Jadi saham itu kan dia bergerak karena ada story ya. Atau misalnya mobil itu dia harus jalan kalau BBM-nya penuh nih. Ya, yang untuk mensupport dia bergeraknya banyak gitu. Kalau misalnya bensinnya sedikit, ya nggak bisa jalan jauh begitu ya. Demikian juga saham. Kalau misalnya story yang positifnya cuma sedikit, ya geraknya dia mau ke atas ini kan dia harus butuh story yang banyak. Ya mau naiknya ya hanya terbatas begitu ya. BCA NPL-nya dia lebih sehat dibandingkan dengan yang lain. Walaupun kalau kita lihat secara valuasi PBV dia mahal, tapi konsep di mana produk yang mahal kalau memang barangnya berkualitas ya itu memang mengindikasikan bahwa memang itu diburu oleh pasar ya karena memang menarik. Ya, nanti dari sisi teknikalnya juga akan ditambahkan oleh Pak Edi. Kemudian BRIS. BRIS dia mendapatkan sentimen dari adanya bank emas yang dipilih di antara bank-bank yang lain, yang dipilih adalah BRIS. Nah, tentu ini juga menjadi sentimen pendukung ya kenapa harga sahamnya dia bergerak condong walaupun dia naiknya nggak sampai naik banget lah. Kita lihat dia sempat turun-turun juga, tapi dia nggak yang separah BRI dan BMRI ya. Kalau BBRI dan BMRI mereka dapat sentimennya kurang baik terkait dengan resiko kredit macet UMKM ya. Kemudian ada yang beberapa waktu lalu itu sentimennya mungkin di awal tahun atau di akhir tahun 2024 ya terkait dengan penghapusan kredit macet sehingga orang yang sudah pernah ada catatan hitam di blacklist mereka bisa minjem lagi ya. Orang yang sudah punya catatan hitam ya
terus mereka dikasih pinjem lagi, resiko gagal bayarnya tentu akan tinggi. Nah, ini kan UMKM. Nah, yang pemberi UMKM paling besar itu BMRI dan BBRI. Nah, inilah juga yang menjadi pemberat kedua bank ini, BBRI dan BMRI. Kenapa mereka penguatannya cenderung terbatas? Nah, kalau BBNI dia banyak kasih kredit itu ke properti ya, kayak properti developer ataupun KPR dan lain-lain. Nah, sektor properti saat ini pun masih tertahan sehingga wajar kalau saham dari perbankan yang mensupport untuk sektor tersebut pun masih cenderung terbatas. Kurang lebih itu mungkin jawabannya. Nah, dari sisi teknikal ini akan dibantu Pak Edi. Silahkan Bapak. Oke, Bu. Saya coba lihat BBCA ya. BBCA ini memang kalau kita lihat secara tren, memang sebenarnya masih dalam tren bearish ya untuk BBCA ya. Dan hari ini pun terkoreksi ya 0,26% ya di posisi 9.700 ya atau bergerak 0,00% ya. Tapi kalau kita lihat secara tren ini sebenarnya masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ya untuk BBCA. Jadi hendaknya untuk BBCA ini kita tradingnya jangka pendek aja ya. Apalagi kalau BBCA nggak berhasil break di atas resisten ya. Yang mana resisten terdekat dari BBCA itu ada di level 9.950 ya. Kalau gagal break di atas ini, itu sangat besar kemungkinan karena seiring dengan trennya juga yang masih tren bearish dan dari volumenya juga hari ini sudah ada tekanan volume jual ya. Jadi sangat resiko sekali untuk BBCA untuk melanjutkan pelemahan kembali. Mungkin untuk support terdekatnya untuk BBCA itu ada di level 9.475 sampai di 9.350 ya, di situ supportnya ya. Jadi mungkin untuk BBCA untuk BBCA kalau sudah cuan hendaknya kita bisa merealisasikan cuannya aja dulu ya. Yang sudah beli di bawah sini mungkin sebaiknya kita take profit lebih dahulu karena trennya masih tren bearish ya untuk BBCA. Oke, kita coba lihat ke saham BRIS ya. BRIS kalau kita lihat ini trennya sedang masa transisi menuju tren bullish ya. Yang mana trennya sudah mulai menuju tren bullish ya. Yang mana EMA 50-nya sudah mau break di EMA 100 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan menunjukkan penguatan ya untuk saham BRIS. Tapi yang perlu kita ingat juga karena di tanggal 27 Mei nanti ada masa ex-date untuk ex-date dividen untuk Bank BRIS ya. Yang nilainya sebenarnya nggak begitu besar ya di 22,781 rupiah ya. Tapi mungkin akan terjadi koreksi koreksi kecil kali ya. Tapi tidak apa-apa karena trennya masih dalam tren menuju ke tren bullish ya untuk BRIS ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari BRIS, saya rasa cukup menarik untuk BRIS ya. Apalagi kalau nanti ini koreksinya nggak sampai di bawah 7 maksudnya di 2760 support ya. Di 2760 ini nggak ketemu juga, masih ada potensi. Dia akan mencoba di resisten 3040 sampai 3130 ya untuk jangka pendeknya. Dan untuk jangka panjangnya mungkin ke level 3350 untuk saham BRIS. Begitu ya. Jadi saya masih lebih suka saham BRIS ya dibandingkan saham BBCA sih sebenarnya. Berikutnya tadi ada saham BBRI ya. Kita coba lihat saham BBRI. BBRI kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Memang kabar baiknya ini hari ini dari sisi volumenya masih ada volume beli ya di sini ya untuk hari ini dan masih bertahan di EMA 20-nya ya. Yang mana EMA 20 ada di level 4.300 dan saat ini running juga di posisi 4.300 ya untuk saham BBRI. Jadi untuk BBRI mungkin karena trennya masih tren bearish, jadi kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Untuk trading jangka pendek aja, jadi kita masih bisa coba untuk strike buy ya untuk saham BBRI. Untuk entry price-nya bisa coba di 4250 sampai di 4310 ya. Dengan TP terdekatnya itu untuk BBRI di 4350 sampai di 4550 ya untuk BBRI. Tapi hendaknya BBRI kita tradingnya jangan pendek aja ya, karena trennya ini masih tren bearish, yang mana tren bearish lebih banyak penurunannya daripada kenaikannya, gitu ya. Tadi berikutnya BBNI ya.
Oke, kita coba lihat saham BBNI. BBNI kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dan hari ini dilihat dari volumenya sudah ada tekanan volume jual ya di sini ya. Warna merah kan ya. Namun hari ini masih mencoba di support ya. Yang mana support dari BBNI itu ada di level 4470, namun hari ini masih bertahan di atas support ya. Dan di posisi 4500 ya hari ini ya. Tapi yang perlu kita ketahui, trennya ini masih tren bearish untuk BBNI ya. Jadi untuk BBNI kita hendaknya bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Untuk BBNI, untuk resisten terdekatnya ada di 4580 sampai di 4650 ya. Di situ aja mungkin ya. Kalau sudah cuan, sebaiknya kita realisasikan cuannya terlebih dahulu ya. Karena trennya masih tren bearish, masih terbuka untuk penurunan kembali ya untuk BBNI. Mungkin itu Mak dari banking. Mungkin Mark, saya izin tambahin sedikit ya terkait dengan strategi perbankan. Oh Jadi ya, kalau misalnya teman-teman sempat dengar tadi, saya di awal bilang perbankan kalau misalnya nanti turun beli lagi ya di average. Jadi ini adalah strateginya ada dua ya Bapak Ibu. Bagi yang teman-teman modalnya besar ya, yang modalnya besar dan memang tujuannya untuk long term, beli di hold itu nggak apa-apa ya. Jadi yang memang tujuannya kayak yang tadi sempat tanya, mana nih yang boleh diakumulasi untuk dibeli jangka panjang itu perbankan. Tapi defaultnya panjang banget ya, jangan beli hari ini terus besok mau dijual jangan karena memang perbankan ini dia trennya masih turun kayak yang tadi disampaikan sama Pak Edi lebih banyak turunnya dibandingkan naik. Nah sehingga di sini ada dua strategi ya teman-teman. Bagi yang modalnya besar dan memang tujuannya jangka panjangnya nggak nanggung-nanggung ya 3 sampai 5 tahun itu bisa di average dan di hold ya. Cuman kalau misalnya teman-teman yang tipenya adalah trading dan modalnya terbatas, itu justru jangan menerapkan strategi buy and hold ya. Jangan, itu waktunya akan terbuang ya. Dan teman-teman kembali lagi saham yang trennya turun, mereka kecenderungannya akan turun terus. Nah, itu tidak akan match dengan strateginya teman-teman. Jadi strateginya kan mau trading jangka pendek karena modalnya terbatas gitu ya. Mau cari sahamnya yang tipenya swing. Jadi kalau misalnya beli saham perbankan, make sure pada saat mereka turun di harga bawah, beli manfaatkan untuk technical rebound. Jadi nanti pada saat harga sahamnya naik, nggak usah nunggu lama, itu langsung dijual. Kayak yang tadi Pak Edi katakan bahwa mainnya cepat ya, lebih ke swing trade ya. Jadi begitu harga sahamnya kena untuk area resist, itu langsung dilepas ya. Itu strategi yang bisa digunakan bagi yang modal investasinya terbatas ya dan juga strateginya trading. Jadi nggak biar antara strategi dan tujuan serta modal yang dipunya itu biar match ya teman-teman ya. Kalau misalnya modalnya terbatas, beli saham perbankan di hold habis ya, nggak 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 bisa nggak match ya. Jadi yang boleh membeli saham perbankan average down dan juga di hold panjang itu adalah yang memang punya modal dalam bentuk yang besar yang mungkin teman-teman di sini juga ada dari Big Fund atau aset manajemen yang hari ini juga ikut bersama kita di tengah-tengah di sini ya kayak aset manajemen ataupun mereka dari fund manager yang hari ini bersama kita ya ikut di webinar. Nah, strateginya bisa average dan default ya. Cuman bagi yang individual ya atau misalnya teman-teman secara retail atau perseorangan untuk beli big bank ya sebaiknya kalau misalnya modalnya terbatas dan tujuannya adalah untuk trading, terapin kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Edi ya, mainnya tradingnya lebih ke jangka pendek saja. Kurang lebih itu tambahannya ya, Mark ya. Boleh dilanjutin. oke, baik, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ini sebenarnya mungkin ada pertanyaan lagi, tapi lanjutan dari yang 5 saham tadi, BBCA, BRIS, dan lain sebagainya, manakah yang seharusnya diakumulasi dari 5 saham banking itu? Eh, Masih di mute, maaf Bu.
pilih salah satu ya, jangan semuanya dipilih karena teori diversifikasi ya. Jadi pilih salah satu aja. Kalau yang harganya udah cukup tinggi, sekarang itu kan BCA dia udah running ya. Ya kembali lagi ke preferensi masing-masing. Untuk empat perbankan itu sebenarnya mereka posisi sekarang itu udah diskon ya. Udah diskon semua. Jadi untuk BBRI, BMRI itu harganya diskon. BCA pun sebenarnya relatifly masih ya memang cenderung price in ya. Jadi kalau misalnya mau dibeli ya antara BMRI atau BBRI sih itu bisa. BRIS mungkin bisa jadi pilihan ya kalau misalnya yang nggak mau nunggu lama ya. Kalau BRI, BMRI beli tunggu lama ya. Harus ekstra sabar. Cuman kalau yang kira-kira kesabarannya setipis tisu dibelah dua, ya pilih yang memang trennya sudah cantik aja ya. Ini langsung ditampilin nih sama Pak Edi. Makasih Bapak nih ada saham BRIS ya. Jadi sesuaiin sama preferensi dan tingkat kesabarannya. Kalau BRI itu masih lama ya. Mau rally, harganya mau naik itu masih lama karena kondisi ekonomi kembali lagi kebijakan suku bunga The Fed juga kayaknya masih belum akan diturunkan ya, walaupun Bank Indonesia udah nurunin, tapi kayaknya masih agak kurang nendang ya. Jadi kalau misalnya yang mau langsung sahamnya gerak naik ya BRIS ya, mungkin itu. Thank you Mark. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Edi ya sepertinya. Dari Pak Martin Salim dan juga dari Pak Julius. Untuk pertanyaannya itu mungkin teknikal dari Demas dan Adaro. Lalu untuk saham SIM, Elsa, WIM, dan HMSP. Terima kasih. Bapak kayaknya yang HMSP agak agak ngeri ya dari sisi industri, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat apakah dia ada eh, technical rebound ya. Paling Pak Edi bisa cek dari situ, dari sisi technical rebound. Karena dari sisi industri rokok kan cukai rokok sekarang udah mulai naik ya. Dan sekarang udah banyak banget rokok-rokok down trading. Down trading itu kayak rokok-rokok yang mereka nggak bayar cukai. Jadi harganya itu bukan nggak bayar sih, tapi yang harganya memang murah banget. Nah ini silahkan Bapak. Oke, saya coba lihat saham Demas ya. Demas ini memang kalau kita lihat secara tren, ini sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya hari ini sudah ada volume beli ya di sini ya untuk Demas, dan Demas juga sedang menguji di support ya, yang mana support dari Demas itu ada di level 144, dan hari ini Demas closing di sama ya, di support juga ya di 144 ya. Namun kalau kita lihat di trennya ini masih tren bearish, jadi untuk Demas hendaknya kita masih bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Karena trennya masih tren bearish, jadi untuk hari ini kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Mungkin untuk entry price-nya bisa coba di 140 sampai di 145 ya untuk Demas ya. Dengan TP terdekatnya ada di 150 sampai di neck resisten di level 160 ya untuk Demas. Tadi bukunya ada saham Adaro ya. Oke, kita coba lihat saham Adaro. Adaro kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya untuk Adaro. Dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini ya. Kalau kita lihat. Dan Adaro hari ini juga menguji di support ya. Yang mana support dari Adaro itu ada di level 2150 ya. Dan hari ini juga masih sama closing di 2150 juga di support juga ya. Karena trennya masih tren bearish dan masih ada tekanan volume jual ya untuk Adaro. Jadi untuk Adaro kita hendaknya masih BOW aja kali ya. Karena trennya masih tren bearish. Untuk entry price-nya bisa coba di level support ya. Support terdekatnya untuk Adaro itu di level 2000 2100 ya. Jadi untuk entry price-nya bisa coba di 2000 sampai 2100 ya, di situ aja ya. Untuk TP terdekatnya ada di resisten 2180 sampai di 2260 ya. Karena trennya masih tren bearish, jadi usahakan kalau ada kenaikan kita langsung take profit aja ya untuk jangka pendek aja ya. Berikutnya kita lihat ke saham HMSP ya.
HMSP kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya sebenarnya ya. Namun kabar baiknya itu dari sisi volume sudah ada peningkatan volume beli di sini ya kalau kita lihat. Dan hari ini pun juga masih berhasil bertahan di atas resisten, yang mana resisten dari HMSP ada di 650 ya, dan closing di 660 ya, kalau kita lihat ya. Namun karena trennya ini masih tren bearish, jadi untuk HMSP kita hendaknya tradingnya jangka pendek aja ya. Karena trennya masih tren bearish, hendaknya kita tradingnya jangka pendek. Jadi kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di 650 sampai 660 ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 685 sampai di 710 ya untuk HMSP. Berikutnya kita tadi ada saham apa SIMP ya. Kita coba lihat saham SIMP. SMP SIMP kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih confirm untuk tren bullish ya. Masih tren bullish namun kabarnya dari sisi volume hari ini sudah ada tekanan volume jual ya di sini ya. Dan hari ini juga mencoba di resisten juga, yang mana resisten dari SCMP itu ada di level 430. Namun, namun hari ini masih belum berhasil bertahan atau break di atas 430-nya ya. Masih closing di 426 ya. Namun tidak apa-apa karena trennya juga masih dalam tren bullish untuk SCMP. Jadi SCMP kita masih bisa coba spek buy aja ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 416 sampai di 426 ya. Untuk SMP dengan TP terdekatnya itu ada di resisten 432 sampai di 444 ya untuk SMP. Ini satu lagi tadi saham BIM ya. BIM kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kabar baiknya hari ini dari BIM sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan BIM juga juga mencoba di resisten, yang mana resisten dari BIM ada di level 890 dan hari ini breakout di resisten ya, dan closing di 895. Namun karena trennya masih tren bearish untuk WIM, jadi hendaknya WIM kita tradingnya jangan pendek aja ya. Jangan pendek, untuk entry price-nya bisa coba di level support terdekatnya itu di 870, 870 sampai 900 ya. Untuk TP terdekatnya ada di resisten 935 sampai 980 ya untuk WIM. Mungkin itu Mak. Nggak ada lagi Mak? Udah nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oh, Sebenarnya ini tuh masih sangat banyak, tapi karena waktu kita terbatas ya Bapak dan Ibu, jadi saya akan ambil beberapa saja ini dari kolom Q&A. eh ini dari Pak Teddy Sanyoto. eh Mengapa saham AMMN ini berat, naiknya sangat berat dari posisi all time high-nya, padahal report Q4 tahun 2024-nya itu jauh di atas tahun 2023. Mungkin ini pertanyaan untuk Bu Ike ya. Silakan dijawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Ini paling sambil kita cek dari sisi teknikalnya ya, Pak ya. Kita berbarengan, kita lihat. Karena biasanya saham yang harga sahamnya yang sudah naik sangat-sangat signifikan ya, boleh sambil ditarik Bapak periode 2024-nya, itu biasanya memang ada profit taking-nya. Biasanya memang ada profit taking. Dan juga kita tahu saham Aman ini kan dia baru banget IPO ya, baru banget IPO, IPO-nya di pertengahan tahun 2023. Saham yang baru IPO, apalagi yang IPO-nya masih di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun pun, itu biasanya pergerakannya tentu akan sangat-sangat volatile ya. Dan kita lihat bahwa kinerja untuk aman sendiri di tahun 2024 itu memang mengalami kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat kan pernya dia itu kan sekarang kondisinya sudah negatif ya. Karena per kuartal 1 2025 dia sudah rilis kinerja keuangan dan kinerja keuangannya per kuartal 1 itu dianya rugi, Pak. Ya, dianya sudah rugi dan ada estimasi bahwa untuk aman kayaknya agak menantang ya untuk tahun ini sehingga mungkin kinerjanya di tahun 2025 ini nggak akan bagus ya.
Nah, dengan demikian, apalagi dianya sudah rugi, ya, dia sudah rugi, dan saham ini juga saham yang baru IPO. Saham yang baru IPO itu kita nggak bisa cek dari sisi kondisi harga sahamnya ya, karena memang biasanya dia akan naik sampai berkali-kali lipat. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya Aman ini sahamnya itu sudah bisa dikatakan cukup mahal ya, karena price to sales rasionya aja itu sudah di 3.000 kali ya price to sales ya. Kalau price to earning rasionya sekarang posisinya udah rugi. Jadi itu juga jadi salah satu penyebab memang agak sulit dianya Pak naik ke harga atasnya lagi ya. Ke high price-nya kayaknya itu di atas 13 ribuan untuk balik lagi ke situ agak susah ya. Paling-paling dia, oh ini pun trennya turun ya. Ternyata trennya juga masih turun. Kalaupun mengalami kenaikan, batas resistennya di kisaran 7.400-an ya. Di 7.400 itu aja udah syukur. Begitu kena 7.400 pun dia ada resiko turun lagi. Dari sisi volumenya juga sekarang masih belum ada tanda-tanda indikasi naik ya. Biasanya kalau saham mau naik, sahamnya mau rally itu biasanya volumenya rame. Volume value-nya rame. Ini kan enggak ya. Masih ya so-so, masih biasa-biasa aja. Kemudian kinerja keuangannya justru merugi. Terus juga sahamnya memang sudah naik tinggi banget. Jadi orang yang ambil harga IPO, mereka udah mungkin realisasikan profitnya di atas ya. Jadi yang masuk aman ini sekarang ya mungkin sisa-sisa dari yang IPO sebelumnya juga. Dan price to sales rasionya juga di 3.000. Ini bisa dikatakan saham ini sudah relatif mahal ya. Mungkin itu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu. Eh, Lalu ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini dari Pak Purnomo. Eh, Bagaimana cara Bapak menentukan support dan resisten dari saham-saham yang sudah di-review tersebut? Ya, mungkin ini untuk Pak Edi ya. Terima kasih. Cara menentukan ya, Mak ya? Iya, Pak, betul. Oke, Bagaimana cara cara menentukan menentukan support dan resistance dari saham-saham kita yang coba di-review? ini aja ya. Sebagai contoh saham aman ya. Kita coba titik terendah terdekat aja Pak untuk melihatnya. Seperti saham aman ini dia punya support di 6.600 ya di sini. Jadi kita lihat support terdekat aja. Dan kalau bisa semakin banyak kaki yang bertemu, berarti support itu bisa dikatakan sebagai support kuat gitu. Sebagai contoh ini tadi kita coba di 6.600 ya di sini ya. Ini kan dia terendah di tanggal 20 Mei di 6.600 ya. Kita coba lihat lagi di bawahnya. Di bawahnya itu ada support berikutnya. Support berikutnya itu mungkin di kisaran sini di 6475 ya. Yang mana kenapa dikatakan 6475? Karena di sini juga ada kaki di 6475 atau 6500 ya. Satu. Terus di sini juga ada lagi di 6500 dua. Terus ini dicoba lagi dan ini yang ketiga kali ya gitu. Jadi mana titik terendahnya itu diuji beberapa kali nggak tertembus itu berarti support kuat. Berarti sebagai contoh aman ini dia punya support di 6.600 dan support bawahnya lagi di 6.500 gitu. Mungkin itu Mak. Udah lagi? Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Purnomo atas pertanyaannya. Eh, Bapak dan Ibu, sebenarnya ini masih sangat banyak, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu bagi eh, strategi trading serta investasi Bapak dan Ibu untuk kedepannya. Nah, sepertinya kita harus mulai menyudahi webinar kali ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, ini saya ingin memberikan eh, form feedback terlebih dahulu ya. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi form feedback yang sudah eh, ada di sini, bisa di-scan saja. Eh,
agar kami dapat terus meningkatkan ya kualitas acara dan menghadirkan topik-topik yang relevan di bulan-bulan berikutnya. Nah, jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk follow media sosial kami di Instagram, YouTube, dan WhatsApp channel juga kami punya di sini linknya Siminvest agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pasar modal, edukasi investasi, dan update acara menarik lainnya ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu ya selama acara berlangsung. Terima kasih juga kepada Bu Ike dan Pak Edi ya sudah memaparkan materinya dengan sangat menarik. Sampai jumpa ya di Monthly Market Outlook edisi berikutnya. Selamat sore dan sukses selalu ya Bapak dan Ibu. Selamat sore.